bringing you the new urban lifestyle. Developed by one of the world's renowned architects, a place where nature enhances the living comfort. Collaborated by world-class consultants. An urban area with a captivating green environment. Planned by the one who makes the highest of it all. A place where you can feel welcome. This is the place that will lead the future of Jakarta. Don't you wish for a simple life? To be part of a community? What if I tell you there is a new way of living? The solution to all of the problems. And all you need is just one little step. Welcome to the Logia. Halo, selamat siang kepada rekan media dimanapun Anda berada. Halo, semoga Anda sehat walafiat ya untuk bisa mengikuti acara yang spesial pada siang hari ini. Perkenalkan saya Ferli, saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan lah ya, di mana kita akan bersama-sama mengikuti acara yang spesial sekali. Kita sudah tunggu-tunggu bersama. Ini adalah yaitu acara The Logia Virtual Media Talks dalam rangka memperkenalkan The White Label Units. Dan di kesempatan kali ini saya senang sekali, sangat excited sekali untuk bisa menghadirkan acara yang spesial di tempat yang spesial dengan orang-orang yang spesial. Nah, berbicara mengenai orang-orang yang spesial nih, mungkin di antara Anda ini sudah ada yang menyalakan kamera nih ya. Di antara saya bisa menyapa yaitu adalah Bapak Troy Fridatama dari Forbes Indonesia. Selamat siang Bapak, selamat bergabung bersama kami di sini ya. Kemudian juga ada Wahyu Septiani dari majalah Dewi. Kemudian juga ada Mbak Octavia Putri dari Kasa Indonesia. And also ada yaitu dia ya, banyak banget ini. Ini kalau nyapa doang ini bisa sampai maghrib kita di sini ya. Baik, dan senang sekali saya bisa menemani Anda satu spesial yaitu di kesempatan yang luar biasa sekali. Nah, teman-teman, untuk supaya bisa menghadirkan satu keakraban, bagaimana kalau Anda menyalakan yaitu adalah kamera Anda semuanya. Silahkan videonya dinyalakan, kemudian Anda siapkan yaitu hampers yang sudah kami kirimkan ke Anda. Ada beberapa mungkin yang belum nyampe, nanti kita akan hadirkan berikutnya begitu ya. Tapi intinya yang sudah ada silahkan tolong dipegang di hadapan Anda semuanya. Seperti yang akan saya lakukan sekarang ini. Mana hamper saya ya. Oke, nice, ini dia ya. Karena apa? Karena kita akan berfoto bersama dengan hampers persembahan dari The Logia yang sudah dikirimkan ke tempat Anda. Boleh? Kita akan cek teman-teman, kita akan lihat apakah Anda sudah memegang hampers yang sudah dipersembahkan kepada Anda semuanya. Kita akan lakukan foto bersama. Kita buat 2 kali foto aja ya. Yang pertama pose bersama, senyum standar. Kemudian setelah itu nanti kita akan bersama yaitu untuk berfoto dengan senyum bersama. Oke, silakan kita cek dulu. Ada semuanya teman-teman. Oke, nyalakan video kameranya silakan semuanya. Nice ya. Ya dong, jangan profile picture doang dong, nyalin videonya ya. Oke ya, silakan. Oke, sudah ada semuanya teman-teman. Mohon diantarkan ke atas. Nah, itu dia, saya lihatnya ada beberapa banyak yang sudah dihadirkan. Oh nice, ada yang pakai topi keren banget ini ya. Kalau media lifestyle itu beda ya, levelnya beda, taste-nya beda, fashion-nya beda. Oke, yuk kita foto bersama yuk teman-teman. Silakan seperti ini. Kita akan lihat bersama. Kalau sudah siap semuanya, kita akan berfoto bersama dengan komando dari saya. Mohon izin ya. Oke, siap. Kita akan bersama. Siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, pose pertama sudah. Kita akan pose yang kedua dengan pose yang lebih santai, lebih lepas. Oke, are you ready? Siap. Kita hitung bersama ya. Siap. 3, 2, 1, cheese. Oke, so much for the pose ya. Oke, rekan media terima kasih dan akan lebih membahagiakan lagi karena apa? Karena silakan Anda buka sekarang hampersnya. Silakan Anda lihat satu persatu ada apa aja di dalam sana. Semua ini persembahan dari kami, dari hati kepada Anda semuanya yang sudah bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Silakan semuanya bisa dinikmati tuh, ada jus, ada segala macam. Pokoknya yang terbaik buat Anda semuanya ya. Baik rekan media, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk bisa membagikan atau sharing beberapa
semacam mekanisme begitu ya. Mekanismenya diantara yang pertama adalah pastikan Anda semua menyalakan kameranya on, kemudian mungkin masih di mute saja si mic-nya agar Anda bisa menikmati acara dengan baik dalam satu format yang fokus gitu, karena nanti akan ada narasumber yang bisa berbagi informasi bersama kita di sini. Itu pertama. Kedua, pastikan koneksi internet yang memadai. Kalau misalnya mungkin connect dari rumah, pastikan yang di rumah nggak pakai YouTube ya. Dan Anda menggunakan earphone agar seluruh perbincangan yang ada di sini bisa dicerna dengan baik dan mengambil posisi dengan nyaman agar Anda bisa tampil stunning, bisa dilihat oleh teman-teman rekan media lainnya juga. Dan yang terakhir adalah pastikan kalau ada pertanyaan, kami sudah sediakan chat box yang ada di layar bagian bawah. Jadi selama perbincangan Anda bisa melakukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dulu, media yang diwakili, dan juga pertanyaan yang diajukan kepada siapa, silahkan. Nah, nanti di penghujung acara kita ada yang namanya Q&A session atau sesi tanya jawab, di mana kami akan mengambil secara random. Kami ada timnya yang akan memilih pertanyaan mana yang akan dijawab oleh siapa. Bagi Anda yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, nanti kami akan jawab secara personal melalui tim dari pelaksana saja ya. Oke, baik. Rekan-rekan media, sepertinya hari yang baik ini saya tidak sendirian, saya ditemani dua orang baik, satu kehormatan, satu kebahagiaan, yaitu adalah ditemani yang pertama, kita sapa dulu, yang pertama adalah Bapak Julius Warrow selaku Head of Sales dari Farpoint. Selamat siang Pak Julius. Pakai mic-nya kali Pak. Tadi latihannya pakai mic soalnya. Selamat siang ya rekan-rekan. Mantap, oke nice. Ini Bapak kayak mau pilkada aja, dada Pak. Oke, di sebelah Bapak ini udah ada seorang arsitek profesional. Dia seorang arsitek kerja lama di luar, di state terutama ya. Yaitu ada Mas Hemfrey Teja. Selamat siang Mas Hemfrey. Selamat siang Mas Ferdi. Apa Selamat kabar siang semuanya? Wah, ada sehat-sehat semuanya ya. Oke, dan tema kali ini kita akan ngobrol sedikit lah ya. Ini ngobrol siang santai tapi berisi, yaitu adalah embracing creative freedom, designing a home that suits your passion and needs. Waduh, ini sangat menarik sekali, di mana kita ngobrol mengenai desain yang berkaitan atau sangat customized dengan passion atau hasrat kita begitu ya. Kita ngobrol dulu dengan Mas Hemfrey nih sebagai seorang arsitek pelaku, kemudian penggiat dan juga praktisi dalam dunia arsitektur. Mas Hemfrey nih, tadi kan kita sudah sampai nih di di Ideologia ini. First impression mengenai Ideologia ini apa nih Mas? Boleh di-share? My first impression di Logia ini adalah pas masuk ke unitnya itu Yes. dia punya jendela. Kenapa jendelanya Mas? Space-nya itu jadi terang banget. Oke. Biasa kan kalau di apartemen yang lain, maybe I wouldn't name them, cumannya pas masuk itu kayak gelap-gelap, suram-suram gitu. Oh. Ini pas masuk itu terang dan welcoming. Nice. Nah, satu Oke. lagi juga ceilingnya sangat tinggi. Oke. Ini luar dari dugaan saya sih, dengan apartemen ini bisa dapat fasilitas seperti ini. Oke. Nah ini adalah karena kita berada di Ideologia begitu ya Mas ya. Nah kita ngobrol mengenai berkaitan dengan profesinya sebagai arsitek nih. Kalau sebagai arsitek itu aku mau tahu nih, sebetulnya kebutuhan seseorang itu memang beda-beda ya Mas? Apa berdasarkan profesi, berdasarkan latar belakang atau apa Mas? Nah ini, kalau kita awalnya ngedesain untuk klien kita, Yes. biasanya kita ada guidebook. Jadi kita bikin questionnaires. Oh, Jadi di-assess mungkin dulu gitu ya? setebal begini gitu. Waduh. Oke. Jadi orang harus isi dulu questionnaires. Jadi kita ngerti habit mereka gitu. Di-assess dulu ya? Dia tes dulu, iya. Karena kita itu mendesain sesuai dengan prosesnya itu untuk research. Jadi kita mengerti lifestyle mereka. Baik. Oke, jadi butuh satu personalisasi dari desainnya nanti begitu ya Iya, Mas ya? pasti. Oke, kalau sejauh ini yang paling menonjol yang mungkin orang nggak terlalu pikirin apa tuh Mas faktornya? Apa keluarga atau mungkin ada apa ya istilahnya feng shui atau apa segala macam gitu nggak sih Mas? Enggak ya? Kalau sekarang apalagi zaman COVID ini, Baik. orang pada mikirnya lebih cross ventilation. Cross Karena ventilation, oh nice. Kesehatan orang karena mereka kan kebanyakan di rumah. Baik, Nah, jadi dia orang mikir kayak, oh saya mau rumah yang sehat gitu. baik. Jadi ada banyak of sunlight, banyak itu apa cross ventilation, Betul. fresh air, Mhm. nggak semuanya di AC terus seharian. Betul. Itu adalah faktor yang orang sekarang nyari. Orang nyari ya, terutama era pandemik ini ya Mas. Ini boleh di-share lagi nih Mas. Ini kan orang pandemik ini kan we didn't see this coming gitu ya. Orang nggak pernah nyangka bahwa kita era pandemik di mana ada new normal dan everything gitu loh.
pengaruh terhadap pengaturan ruangan nih. Saya pernah dengar ada satu keluarga yang bilang gini, Mas, saya nanti akan ngerubah kamar mandi saya di depan ruang tamu aja. Loh kenapa? Jadi orang sebelum masuk ke rumah dia malah mandi dulu gitu loh. Nah, seberapa besar pengaruh pandemik ini terhadap desain yang Mas Hemfri lakukan? Sekarang orang rasanya lebih mau stay at home, lebih kayak bener-benerin rumah gitu. Kalau dulu orang kan hanya, kalau bisa dibilang itu kayak rumah itu hanya kayak tempat transit kayak hotel gitu. Betul. Karena pagi-pagi udah berangkat kerja, terus malam-malam tengah malam baru pulang gitu. Jadi hanya tempat tidur aja gitu. Betul. Nah sekarang karena pandemi ini orang lebih banyak stay at home. Jadi dia orang mau kayak hal-hal yang di sekitar mereka itu adalah cantik gitu. Oh nice. Jadi bukan hanya mungkin kayak sikat aja harus bagus gitu. Betul. Jadi sekarang orang mulai perhatiin detail-detail karena mereka spend lebih banyak waktu di rumah. Oke. Berarti kalau di rumah itu got to do with quality of life ya, di mana relationship interpersonal, family segala macam itu matters. Nah, pertanyaannya million dollar question, emang di apartemen itu masih bisa terjadi seperti itu ya Mas ya? Dimana kita bisa koneksi yang bagus terhadap family kita gitu Mas. Nah ini kalau untuk di apartemen itu kita harus pinter-pinternya mengcompartmentalize gitu. Apa tuh bahasanya? Jadi harus semuanya ada di kompartemen gitu. Oh nice. Jadi kalau mau ini dalam space ini bisa dibagi-bagi, jadi orang nggak saling bunuh. Don't kill each other gitu. Bukan bunuh kali Mas. Iya kan, makanya saya aja kayak nggak betah di rumah karena kayak aduh ketemu orang ini lagi. 4L ya, lu lagi ya. Saya pengen ada tempat mojok gitu. Iya. Terus cuman tempatnya juga nggak mau ngerasa kayak sempit gitu. Agree. Nggak mau jadi kayak Harry Potter tinggal di bawah itu tangga kan. Nice. Oke, nah terus kemudian orang ini kan terutama di Jakarta Selatan gitu ya, banyak sekali paradigma bahwa orang itu susah mencari rumah yang sesuai keinginannya, karena kan ibaratnya Jakarta Selatan udah cukup pack lah istilahnya gitu. Kira-kira ada kayak semacam solusi nggak sih Mas kayak gitu-gitu tuh? Nah ini saya juga masih bingung, saya lagi nyari tempat untuk membangun rumah. Cuman saya mau tinggalnya di kota, itu yang susah. Gitu ya. Dan saya maunya semuanya kan karena saya arsitek, jadi saya mau semuanya personalized to myself gitu. Oke. Dari saya mau mulai kerja gitu, dari pagi bangun gitu, mau ngapain nih? Oke. Mau masak, saya punya dapur harus lebih besar gitu. Nah, Oke. ini saya masih belum ketemu solusinya. Oke, belum ketemu solusinya, tahan dulu solusinya. Tapi ini saya mau nanya dulu, ini berkaitan dengan bahwa mitos tinggal di apartemen itu adalah sempit, terus kemudian juga anak-anak tuh susah untuk bisa ada ruang gerak, ada playground dan segala macam, terutama di unit kita gitu loh. Mitosnya bagaimana tuh supaya bisa mendapatkan solusi seperti itu Mas? Silahkan. Cari apartemennya lebih besar. Oke, nice. Dan yang personalized tentu saja ya. Besar. Oke, Mas, ini tadi sudah ada pertanyaan bagaimana bisa mengakomodasi keinginan Mas tadi ya, personalized, kemudian juga tempat yang lebih besar dan juga tadi compartmentalize ya. Oke, jadi bagaimana semua itu ada tempatnya tapi tetap bisa tidak mengambil space-nya begitu ya, Mas. Benar. Nah, ini saya ada satu solusi, satu hal yang menarik sekali di mana kita hadirkan dalam bentuk video, yaitu adalah The Logia Limited Edition and Design It Yourself White Label Units. Selamat menyaksikan. Setiap anggota keluarga memiliki hobi yang berbeda-beda, dan sebuah hunian harus bisa menyediakan tempat penyimpanan barang yang efektif dan bisa Nah, itu dia videonya, luar biasa sekali, very inspiring, very promising yang pasti ya. Bagaimana kita bukan hanya mengantisipasi tapi kita malah buat satu masterpiece untuk kita sendiri. Nah, untuk itu kita akan cari tahu seperti apa sih maksud dari White Label Unit ini. Kita akan ngobrol dengan Pak Julius ini. Pak Julius dari tadi sudah senyum-senyum aja, ini bagian saya katanya ya. Pak Julius, sebutkan dong tadi jelaskan seperti apa sih maksudnya si White Label Unit ini, maksudnya seperti apa, silakan konsepnya Pak. Iya, White Label Unit ini adalah satu kita punya paket penjualan di mana pembelinya nanti dia bisa merancang, dia punya ruang sesuai dengan kebutuhan dia.
Wow. Nah ini tapi menariknya kalau saya mau cerita soal white label, Silakan Pak. kita kayaknya harusnya cerita mulai dari konsepnya The Logia itu sendiri. Oh harusnya karena nih. berada di Dologia ya Pak ya? Betul, Nice. betul, supaya nyambung nih Siap, Pak. ceritanya. Siap. Gitu ya. Oke, kenapa ini saya mau cerita? Karena gini, tadi Humphrey. Humphrey udah bicara juga bahwa sebelum ngedesain, klien itu pasti kasih sejumlah item untuk diperhatikan Betul. sebelum dia mulai mendesain ya, Ya, supaya ya. tahu karakternya. Betul. Nah, ini pas sekali nggak tahu kenapa